Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sahabat-sahabat BW yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Shalom. Boleh saya lambaikan tangannya Bapak Ibu semua? Wah, ini dia wajah-wajah yang diurapi dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi buat semuanya yang setia di setiap pertemuan BW ini. Hari ini kita akan mendengar dua kesaksian yang tentunya akan meneguhkan dan juga membangkitkan iman percaya kita. Ya, namun sebelum kita mendengar kesaksian Bapak Ibu, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu tentunya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan menaikkan pujian sebagai korban syukur kita kepada Tuhan Yesus, ya, atas segala kebaikan dan juga penyertaannya. Kalau Anda bertanya-tanya kira-kira siapa yang akan bersaksi pada hari ini, Abuna? Nanti setelah yang satu ini yang pastinya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa sama-sama menyimak dan diberkati oleh kesaksian mereka. Dan tentunya yang pastinya welcome to BW. Kita harus cari Tuhan dulu before work, so your life will be wonderful ketika kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, ya. Oke. Ya, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Sebelum kita menaikkan pujian ini, mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Bapa yang setia, Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu yang telah Engkau buktikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan pujian ini sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan. Tidak bisa kami balas segala kebaikan-Mu selain memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah pujian ini, korban syukur ini sebagai dupa yang harum sampai ke tahta kerajaan-Mu. Hadirat-Mu turun melawat setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dituntun, baik dari kesaksian maupun dari kebenaran firman Tuhan, sebelum kami memulai pekan yang baru ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mau berdoa bersama-sama, sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang sepakat di tempat kita masing-masing sama-sama katakan amin. Saya mohon izin ya Bapak Ibu, saya mute dulu sebentar supaya suaranya tidak ada yang crashing. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini dia pujiannya ya. Mari kita memuji menyembah Tuhan dari hati kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh,
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kau buat diriku begitu berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil tangan-tangan di dada, sama-sama katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Mari sama-sama kita mengucap syukur seraya mengatakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih. Baik. Ya. Oke. Kita mau melanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita dengar kesaksian ya. Boleh ya. Kita mau melanjutkan perjalanan kita, kan sudah pekan yang baru nih. Kita buka yuk di 2 Samuel. Di 2 Samuel pasal yang ke-15. Samuel pasal yang ke-15, yuk kita baca sama-sama. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ya, ini lanjutan yang minggu lalu ya. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluar raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad. 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad, berjalan melawan raja. Ayat 19 ya kita baca. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau
mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah, dan bawalah juga saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Sampai di situ dulu Bapak Ibu yang terkasih, ya. Di ayat yang ke-22. Ya, oke. Sampai situ dulu. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini? Jadi ini kan dikisahkan ya ketika kemarin terjadi pemberontakan dari Absalom, ya. Kita minggu lalu kita diajarkan sebuah relasi atau hubungan itu dibutuhkan apa? Komunikasi, ya. Kalau komunikasinya terganggu, dibutuhkan rekonsiliasi. Nah, kenapa terjadi gangguan dari Absalom? Karena bisa dipelajari dari situ bahwa Daud memberikan semua fasilitas tapi komunikasinya kurang. Ya. Pekan ini kita melihat sebuah kisah di mana ada 600 orang melarikan diri bersama dengan Daud. Bahkan mereka mengatakan, siap, terserah Tuanku Raja. Wah, ini orang-orang yang luar biasa ya. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu, kita pernah membahas mengenai orang-orang buangan yang ketika waktu Daud itu bersembunyi di Gua Adulam. Waktu itu dia lari dari Saul, lalu kemudian sempat ke Raja Akhis orang Filistin. Nah, setelah ke sana pura-pura jadi orang gila, lalu dia lari ke sebuah gua, dan di Gua Adulam dia dapat 400 pertama dan ditambah lagi 200 orang, di mana orang itu semua orang yang bermasalah semua. Tapi mereka ini diterima oleh Daud. Ini orang-orang yang ditolak oleh Saul, tapi diterima oleh Daud. Nah, di situ ternyata sampai sekarang orang-orang ini tetap setia dengan Daud, ya. Karena apa? Karena mereka bisa merasakan betapa beruntungnya mereka diterima oleh Daud sedangkan Saul menolak mereka. Dan di situ juga dikisahkan tadi Daud ketemu juga dengan 30 perang pelarian dari berbagai bangsa bersama dengan mereka. Jadi si Daud ini memiliki orang-orang yang setia, padahal orang-orangnya awalnya tuh bermasalah semua, tapi dia orang yang setia. Jadi seperti tim elitnya Daud ya. Dan ini baru ketahuan setelah apa? Setelah ada masalah. Anda bisa lihat orang-orang yang terpelajar bersama dengan Daud sebelumnya yang tidak ada masalah, justru mereka lari ke Absalom. Harusnya orang-orang cerdas nih. Tapi justru mereka malah kemakan oleh sikap manis pura-puranya Absalom, lalu bagaimana Absalom mencium tangan setiap orang di pintu gerbang, lalu kemudian mengatakan raja ini nggak peduli dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan mereka berkata di ayat 21 tadi, demi Tuhan yang hidup, pokoknya demi Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, situ hambamu juga ada. Jadi kesetiaan ini bukan cuma sekedar kepada Daud sebagai manusia atau raja, tapi juga sebagai kesetiaan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengatakan demi Tuhan yang hidup dan juga demi hidup Tuanku Raja. Ya, pesan Tuhan hari ini nih Bapak Ibu, di pagi hari ini mari kita melihat ada orang-orang yang Tuhan taruh sebagai kawan yang sejati, ya. Kawan ini kan bukan cuma sekedar kenalan dan teman, tetapi siapa itu? Satu, suami; dua, istri; tiga, anak, menantu, mertua. Mereka bisa jadi kawan yang sejati, mereka bisa jadi sahabat yang sejati. Dan dari kasus Daud ini, kita bisa melihat betapa kita bersyukurnya memiliki sahabat yang sejati. Betapa lebih dari sekedar bernilai, tak ternilai, katakanlah seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika ada orang-orang yang mudah sekali pindah, mudah sekali berpindah hati, mudah sekali menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi ada orang-orang yang begitu setia. Jadi orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai sahabat sejati itu apa sih? Satu, yang memiliki kesetiaan, yang tidak memandang untung atau rugi keadaannya, yang tidak melihat situasinya itu menguntungkan atau tidak buat dia. Ya, ketika situasinya itu pelik, dia pun tetap ada di situ. Bahkan sahabat sejati itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak pernah lupa kebaikan kita. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang yang diterima atau yang menerima,
kita juga harus shalom Bubiho, selamat bergabung. Jadi kita juga bisa apa? Bisa melihat kita nih sekarang di posisi mana. Apa kita di posisi orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang pernah kita tolong, pernah kita terima, atau kita sebagai orang yang diterima atau yang ditolong. Kalau kita sebagai orang yang diterima dan ditolong, catatan pagi hari ini adalah sebagai orang-orang percaya yang mengikuti teladan Kristus, cobalah kita bisa tetap mengingat bagaimana ada orang-orang yang menerima kita tanpa melihat kita itu seperti apa. Karena biasanya orang menerima tuh lihat apa dulu? Lihat materinya dulu, lihat strata kehidupannya dulu, lihat levelnya dulu. Ini selevel apa enggak? Dilihatnya dari ujung rambut ke ujung kaki. Tapi kalau Daud enggak. Daud ketika dia ketemu orang 400 ini yang jadi 600 orang ditambah 30 buangan ini, dia menerima semua orang dia menerima, dan justru dengan penerimaannya itu dia membuktikan bahwa ketika Saul memilah-milih orang yang menjadi orang-orang di kerajaannya, kalau Daud tidak. Ketika Absalom mencoba untuk mengambil orang-orang yang hebat dengan cara dia mengambil muka, cari muka di pintu gerbang, Daud tidak. Pada akhirnya kualitas kemurnian dan ketulusan seseorang akan teruji, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda mungkin hari ini kecewa, saya sudah menolong orang loh, saya sudah menemani dia loh, tapi kok dia kayaknya nggak pernah merasakan betapa besar pengorbanan saya nggak pernah komplain ketika dia nggak ada duit, saya nggak pernah komplain ketika keadaan tidak menguntungkan. Hari ini Firman Tuhan sedang mengatakan bahwa sabar, karena kualitas kita sebagai orang setia itu satu, teruji oleh waktu. Yang kedua, terbukti oleh waktu. Katakan sama-sama, teruji oleh waktu, terbukti oleh waktu. Iya. Baik sebagai orang yang diterima oleh orang lain, atau kita sebagai yang menerima orang lain. Ya. Kita bisa lihat, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita syukuri juga sebagai orang Kristen ya. Ketika ada begitu banyak figur-figur keilahian dalam konteks atau dalam sebutan nama-nama yang begitu banyak, bahkan dikatakan, oh banyak jalan menuju surga. Ya, banyak jalan menuju Roma mungkin ya. Tapi kalau menuju surga, cuma satu. Firman Tuhan jelas mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang mengklaim itu hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun sampai ke surga, di mana di situ ada Allah berada di sana, Bapa di sana, kecuali melalui aku. Jadi mungkin banyak jalan menuju Roma, tapi kalau surga ya cuma satu. Itu sebabnya satu-satunya jalan ini dia dengan rela dari langit, dia turun ke dunia inkarnasi, dan dia sudah tahu ada orang-orang yang bisa menerima dia, ada orang-orang nggak bisa menerima dia. Tetapi karena begitu besar kasihnya, dia tetap turun ke dunia. Sehingga ia ingin menyatakan bahwa ketika dunia menawarkan kesetiaan, apa yang ditawarkan oleh dunia, kesetiaannya sementara. Tetapi dia yang adalah Alfa, Omega, yang awal, yang akhir, dan yang hidup, kesetiaannya itu teruji. Teruji apa? Teruji ketika ia harus dari Allah yang mulia menjadi tidak mulia. Teruji. Kalau tidak setia nggak mungkin mau. Ibaratnya teruji pada saat kita harus nemenin di mobil, nemenin di motor, nemenin jalan kaki, menemani dia lagi cerita, menemani apalagi lagi ngantri di loket tanpa ada istilahnya protes atau apa. Itu kesetiaan, ujian kesetiaan begitu. Teruji ketika lagi ada duit apa enggak, jabatannya lagi bagus apa enggak, ketika lagi dapat fitnah, kita siap nggak menjadi orang-orang yang ada di sampingnya dia, tidak menyudutkan dia, tetapi justru memberi dia kekuatan dan menyatakan bahwa ketika ada orang-orang yang berseberangan dengan orang yang kita kasih ini, kita sebagai orang yang mengasihi dia, kita tetap ada di situ. Kalau dia salah, kita juga tetap ada di situ untuk menyemangati dan menyadarkan dia kembali. Kalau dia tidak salah, kita pun tetap ada di situ dan tidak tinggal diam. Tapi kita membela. Nah, ada banyak orang yang tahu tidak salah, tetapi tidak mau membela. Karena apa? Karena cari aman sendiri. Jadi semua nilai kesetiaan ini teruji. Dan yang teruji hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dia teruji pada saat ia menyatakan janjinya di Ibrani pasal 13 ayat 5b ya. Dikatakan bahwa
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu sekalian, perkatakan dengan iman kita sama-sama. Yesus Kristus sekali-kali tidak akan membiarkan aku, ya. Dan Yesus Kristus sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Ya, Bapak Ibu pegang janji Tuhan ini. Inilah janji Tuhan yang terbukti ketika ia harus meregang nyawa. Terbukti ketika ia mampu mengalahkan maut. Terbukti ketika ia bangkit. Terbukti ketika ia menampakkan diri kepada orang-orang bahwa dia hidup. Dan terbukti ketika ia naik ke surga. Dan bukti selanjutnya lagi adalah ketika nanti sebentar lagi ia akan turun dari surga ke dunia untuk mengangkat kita, orang-orang yang setia. Amin. Itu dari sisi hubungan kita dengan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita, dan lalu bagaimana kita dengan Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan di pekan ini. Kesetiaan kita dengan Tuhan ini teruji dari mana? Ketika Anda punya masalah. Ada orang-orang yang ketika punya masalah, dia rajin berdoa. Tapi begitu masalahnya nggak ada, dia udah nggak berdoa lagi. Ada juga tipe orang yang ketika dia punya masalah, dia malah nggak berdoa. Tapi begitu banyak berkat, dia malah berdoa, rajin berdoa. Kita di mana? Orang yang setia, ada masalah, nggak ada masalah, ada berkat, nggak ada berkat, tetap menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ya, tetap ada dan tetap sekali mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, selamanya mengandalkan Tuhan. Boleh sama-sama ikuti kata-kata saya. Sekali mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, selama-lamanya mengandalkan Tuhan. Tuhannya siapa Tuhan? Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini yang harus menjadi catatan kita pagi hari ini, ya. Lalu yang kedua, hubungan kita dengan manusia sebagai hubungan horizontal. Ini yang saya akan isi dengan kesaksian. Jadi ketika saya mendapat kesaksian ini, saya langsung bersyukur karena apa? Wah, ini contoh konkret banget ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita dari Ibu Lindawati, ya. Ibu Lindawati. Shalom Ibu Lindawati. Ya, di unmute dulu Ibu, mohon izin. Mikrofonnya di unmute. Di handphone ada di unmute, ya. Shalom Bu, bisa? Ya. Shalom Iya. Abuna, Iya, shalom. Bu Linda ini sedang di Hi Jeff, itu ada suaminya, ya. Itu suaminya Jeff. Boleh kita kasih lambaikan tangan kepada suami istri ini, Ibu Linda dan juga Mr. Jeff, ya. Linda and Jeff, ya, kalau di sana. Oke, singkat saja Bu Linda. Bu Linda ini kan sempat WA ke saya. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya kita singkat, saya perringkas saja bahwa mereka dipertemukan dengan cara Tuhan. Lalu Jeff ini adalah seorang yang luar biasa dan mengalami pengalaman yang luar biasa. Waktu Jeff ini sakit kemarin, sempat sesak, paru-parunya itu penuh air, ya Bu Linda? Ya, betul. Itu hari apa itu? Itu tanggal 15 April. Tapi dia sudah 15 April. sesak napas dari tanggal 10 April itu. Sudah sesak napas. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit, apa yang dokter bilang, Bu? Dokter sudah cek semua X-ray, CT scan, ambil darah semua, enggak ditemukan kenapa. Sampai Oke. tanggal 15 kita masuk ke rumah sakit yang lain lagi. Oke, Itu setelah pun masuk ke sampai rumah sakit 10 lagi? hari, sampai 10 hari mereka baru menemukan kalau itu pneumonia. Tapi bukan di dalam paru-paru airnya, tapi di luar, di bawah antara jantung sama paru-paru. Makanya paru-paru yang tidak bisa bergerak, berkembang, jadi sakit. Iya. Nah, kenapa nggak bisa bergerak dan berkembang? Karena Jeff ini memiliki riwayat sebenarnya paru-parunya sudah setengah, ya Bu, ya? Iya, sudah dipotong karena Ya, kanker. jadi paru-paru Jeff sudah setengah dipotong because of cancer, ya. Cancer, yes. Ya. So Jeff is a cancer survivor for more than 10 years. Am I right, Jeff? Yeah. Yes, that's correct. Wow, God is amazing, ya. Dan juga apa namanya, ada bagian juga beberapa bagian tubuh Jeff yang memang sebenarnya dioperasi. Ya, soft Artinya plate-nya.
Antara mulutnya sama hidung itu, lubang hidung itu sudah diambil semua. Jadi lubang. Kalau makan tuh makanan bisa masuk di hidungnya. Iya, jadi bagian dalam ini sudah dilubangi, ini juga sudah Diangkat. Iya, dilangkat. paru-paru. Nah, apa yang Bu Linda pikirkan waktu itu ketika melihat kondisi Jeff pada waktu itu? Kenapa Bu Linda eh, tetap bersama dengan Jeff? Biasanya kalau keadolesen kayak gini, kan mohon izin maaf ya, Bu Linda kan dipertemukan dengan Jeff dengan cara Tuhan. Ah, tinggalin aja, berarti ini bukan buat saya gitu kan. Kok kayaknya ini bakal nyusahin gitu kan. Saya Kenapa Bu tetap Linda berdoa. tetap stay bersama dengan Jeff? Saya tetap berdoa dan memohon Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih umur panjang supaya dia bisa diselamatkan. Karena dia orang perjanjian lama. Jadi saya harus minta Tuhan berikan kasih anugerah-Mu supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Nah, Itu yang penting. ketika Jeff kondisinya makin buruk, harusnya dioperasi kan. Bagaimana perasaan Iya. Bu Linda waktu itu? Saya ndak bisa tidur satu malam, ndak bisa tidur. Memangnya sudah ndak bisa tidur hampir setengah bulan itu. Tapi saya berdoa terus, Tuhan, minta tolong Tuhan, kamu kasih dia panjang umur supaya dia bisa menerima Kau sebagai juru selamat dalam hatinya. Tolong Tuhan, sekali ini lagi berikan dia kesempatan Tuhan. Berikan dia panjang umur Tuhan. Saya minta Tuhan supaya ndak jadi operasi, dia bisa sembuh. 1 minggu tuh dokter selalu bilang mau operasi dia. Saya bilang jangan Tuhan, jangan sampai operasi dia. Saya tidak berani. Kalau operasi saya tidak berani tanggung akibatnya. Karena dia sudah tidak punya itu paru-paru separuh. Terus ternyata besoknya cairannya keluar begitu deras. Dan dokter bilang bagus, dia bilang gitu. Besok kita coba lagi untuk mengeluarkan lagi. Setelah 2 kali, dokter bilang boleh pulang. Saya bilang puji Tuhan. Tuhan sudah Puji Tuhan. jawab Jadi doa. tidak operasi ya? No surgery ya, Jeff? Tidak jadi operasi. No. Suatu hal yang mustahil. Yes, No. He did something on you. God is amazing, right? So how do you feel right now? I feel stronger every day, a little better. Stronger every day, better and better. Wow, God is amazing. It's So miracle. yeah, how do you feel about there is always Linda who always beside you? I love my wife. She's an angel. I couldn't do it without her. Yeah, she can just leave you, right? Just gone. Okay, you're not my business anymore. But She's wonderful. she didn't do that, yeah? She didn't do it. God did it. God. Yeah, She you know saved. what? Because love of Christ is inside her. She has love of Christ. That's why she just showing to you that I have love of God and this is all I have. Bukan begitu Bu Linda. Bu Linda cuma punya kasih Yesus dan cuma itu yang bisa Bu Linda kasih. Abuna, setiap malam itu sepertinya Tuhan tuh sebelum dia sakit, Tuhan mengingatkan saya untuk bangun berdoa jam 1, jam 2, jam 3. Kenapa Tuhan kau bangunkan saya untuk berdoa jam segini? Saya tidak mengerti. Akhirnya saya mengerti, oh dia sakit. Tapi setelah itu saya berdoa Itu terus. sebelum sakit atau biasanya Bu Linda memang rajin berdoa setiap pagi? Saya setiap kali bangun, saya merasa, oh mungkin Tuhan ingin sesuatu dalam hidup saya. Saya bangun, saya berdoa, Tuhan tolong. Apa yang kau mau nyatakan Tuhan, saya bilang. Dan saya sering bawa dia setiap hari dalam doa supaya dia bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Itu Tuhan. harapan Pasti saya. kita juga, pasti itu juga. One day, ya, slowly but sure, one at a time. Kan seperti yang saya bilang. Saya tidak pernah menyerah. Jeff will have his own spiritual experience with Jesus himself. Yeah, one day at a time, he got it. One day at a time. Absolutely. Yes, one day at a time. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Jeff, so what do you think about your experience here? What can you say to us about your experience? It's a struggle, but I don't want to leave. I want to be with my wife. You know, I thank the Lord that I have Linda.
Wow, puji Tuhan ya. Sampai sebegitu dalam merasakan betapa bersyukurnya. Dan Bu Linda, apa yang bisa Bu Linda sampaikan sedikit sebelum saya masuk ke kesaksian kedua? Saya mohon semua saudara-saudara seiman dukung saya dalam doa supaya Jeff bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan ajaib. Dia hidup. Saya Amin. bilang sama dia, saya punya Tuhan yang hidup. Saya barusan kasih Amin. tunjuk dia di Yesaya tentang Amin. Tuhan menjanjikan anaknya yang itu Immanuel. Saya baru kasih dia baca di dia punya Alkitab yang Amin, perjanjian lama. puji Tuhan ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Oke, puji Ya, Tuhan. Terima kasih Jeff dan juga Bu terima kasih. Linda. Jangan kemana-mana dulu. Kita masuk ke satu kesaksian berikutnya, yaitu ada siapa? Sebentar. Ini orangnya tadi sudah ada di sini. Ini dia orangnya, Bu Linggawati. Jadi ada Bu Lindawati, ada Bu Linggawati. Ya, luar biasa ini, cuma beda Linda sama Lingga. Bu Linggawati boleh di-unmute mikrofonnya sebentar. Ya, Bu Linggawati, saya mau langsung aja ke Bu Linggawati. Bu Linggawati, singkat saja karena waktunya juga sudah mepet. Apa Oke. ya yang Bu Lingga sampaikan di WA itu, tolong disampaikan di sini. Bagaimana Oke. pengalaman Ibu kemarin? Eh, sebelumnya saya berucap syukur dulu ya. Pertama-tama Tuhan yang telah menolong saya. Sampai hari ini saya bisa jalan dengan kuat, sehat. Tadinya waktu hari Kamis itu, tiba-tiba kaki saya waktu mandi eh, tergelincir belah kiri ini. Untung nggak jatuh, saya sempat berpegangan. Waduh, ini kenapa kaki saya? Setiap berjalan Ya. sakit. Terus saya ngomong, Tuhan tolong saya, Joko sakit ini. Saya bilang Itu gitu yang kan. tergencar itu pagi atau sore atau Sore. pas sore, oh, berapa? Makanya Jumat pagi kita doakan kan? Iya, sore itu eh, yang merasakan. Terus Jumat pagi kan minta doa Abuna sama bapak-bapak ibu-ibu. Terus waktu Mm-mm. habis didoain itu setiap saya mau jalan sakit Abuna belah kiri kaki nih. Tapi sekali berjalan saya kalau ngomong Tuhan tolong Tuhan kaki saya sakit itu kan. Saya cuma ngomong begitu. Tolong. Akhirnya saya mau ke dokter. Ke dokter waktu Jumat itu dokter tidak praktek. Dokter saya yang suka saya pergi tuh. Terus kata Mm-mm. dokter ngomong, kamu katanya ini aja kalau memang sudah sakit tak tahan katanya pergi ke tempat IGD katanya kan. Tapi saya nggak Ya, mau karena saya sudah biasa pakai dokter yang saya pegang ini. Akhirnya saya tunggu. Terus saya ngomong, saya langsung daftar kan buat besok. Dia praktek iya, hari iya, Sabtu. iya. Mm. Sudah datang ke waktu hari Sabtu itu penuh. Waduh, Iya, saya iya. bilang sudah penuh lagi ini sudah Ya, daftarkan tidak artinya sampai. Ibu sudah usaha tapi juga Uh-uh. penuh. Hari Minggunya gimana, Bu? Akhirnya Sabtu itu saya dikasih kesempatan oleh dokter tuh ditolong. Ya udah Oh, datang oke. aja katanya. Mm, mm. Saya di waktu itu di Sabtu itu saya ini dikasih obat, dikasih nasihat kamu itu katanya kecapean tante katanya. Mm, Kamu itu mm, tak boleh capek, umur sudah ada katanya. Emang benar mm. aku waktu hari tanggal 28 itu saya ini nekat. Memang kalau memang bukan kehendak Tuhan itu sudah kasih tak contoh tapi saya nggak mau ngerti. Jadi Maunya gimana, Bu? waktu tanggal 28 Ibu ngapain, Bu? ada misa penyembuhan di Ah, puncak. Saya oh jadi Ibu nekat pergi. pergi. Pergi tadi tuh Pak, Oh. udah dikasih tahu. Tuhan itu udah ngasih tahu bagaimana. Saya tuh sudah nggak nyaman sama dengan orang tur itu yang saya ikut Mm, itu. Saya bilang, kenapa begini cara buatnya untuk saya? Saya biasa ngikut juga nggak begini. Tapi mm. saya maksa, tetap pergi. Setelah pergi tuh, dari jam 4 pagi saya keluar, sampai jemput ke kanan ke kiri itu jam 6:15 baru keluar. Mau masuk jalan tol. Jadi Ke, kecapean ya. Jadi uh, artinya Ibu seharusnya bisa membatasi kegiatannya. iya, Oke. 1,5 kilo saya berjalan kaki, Abuna. Ya, nggak apa-apa, Saking Bu. Oke, macetnya Bu, itu. sorry. Karena waktunya sudah mepet. Tapi intinya, waktu Ibu WA, Ibu kan WA terima kasih kepada Abuna juga Bapak Ibu semua. Karena, Iya, jadi Ibu sekarang kakinya masih sakit atau udah sembuh? enggak. Benar-benar puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Semua Kita beri berkat tepuk doa-doa saya, tangan Abuna, untuk Bu Tuhan Yesus Nini, yang baik. bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya itu Iya, iya, iya. dijawab.
Dan juga saya sudah agak takut ya kalau melanggar dalam kehidupan saya. Saya tuh udah dikasih peringatan tapi saya masih mau pergi, mau apa itu. Itu saya sudah agak takut juga. Ya, iya. Itu di dalam diri kita ada Roh Kudus yang setia ya, Bu. Saya, Abuni, dan Bapak Ibu semua, itu kita semua adalah sahabat-sahabat setia Ibu Lingga dan juga Ibu Lindawati. Jadi hari ini kita bersyukur buat dua kesaksiannya. Puji Tuhan, Bu Lingga sudah tidak sakit, Jeff juga sudah makin kuat, dan Bu Linda juga makin mantap ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tutup dengan satu ayat ya Bapak Ibu. Satu ayat di Yohanes pasal 15, nanti Anda bisa catat. John 15, chapter 15, verse 13 ya. Jadi Yohanes pasal 15, saya akan bacakan ya. Ayat yang ke-13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Di sini Yesus berkata di ayat 14, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu." Jadi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bukan Bu Linda yang memilih Jeff, atau Jeff memilih Bu Linda, tapi Tuhan yang memilih mereka. Bukan Bu Lingga yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Kadang-kadang pilihan kita suka salah dan kita suka keliru. Mari kita pilih mulai saat ini persahabatan kita dengan orang-orang terdekat kita diiringi dengan rasa syukur. Siapa itu? Coba kita lihat. Kadang-kadang orang-orang lama, kadang-kadang orang-orang lama seperti merasa begini, ini kok kayaknya kurang bermartabat, kurang qualified ya. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, kesetiaan itu akan dua. Yang pertama apa? Teruji oleh waktu dan terbukti oleh waktu. Mari letakkan tangan di dada, pejamkan mata, kita berdoa. Saat ini kami mau berdoa untuk Linda and Jeff yang ada di Amerika. In the name of God Almighty, in Jesus Christ, our Lord, and the Holy Spirit, kami bersyukur. We thank you, Lord, and we so grateful untuk semua hal, all good things yang Tuhan sudah kerjakan, that you did to Jeff. Kami bersuka cita karena dibalik apa yang disaksikan oleh Linda and Jeff, mereka menyaksikan sebuah arti kesetiaan. Bagaimana Linda tidak meninggalkan Jeff, bagaimana Jeff pun juga tetap mau untuk dituntun oleh Linda dan menghargai setiap pengalaman demi pengalaman, it's of experience with his wife adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan hamba mau perkatakan, in the name of Jesus, in the name of God, dia akan one day at a time, dia akan mengalami his own spiritual experience with you. Karena cuma itu yang harus terjadi pada akhirnya. Jadikan Bu Linda sebagai tiang doa yang kokoh dan kuat tidak hanya bagi Jeff, tapi juga bagi anak-anak dan keluarga. Juga Ibu Lingga, terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setia di BW ini, yang tetap mendoakan, saling mendukung. Karena inilah yang harus terjadi sebagai orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk orang-orang yang setia selama ini, karyawan kami, asisten rumah tangga kami, babysitter di rumah, driver, lalu kemudian suami, istri, anak-anak, mertua, menantu kami,
yang sesungguhnya mereka selalu ada ketika baik dalam keadaan kami susah maupun senang, ataupun mereka menjadi susah karena kami. Mereka tetap ada untuk menopang kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami tidak boleh mudah sekali bersahabat dengan sesuatu yang belum teruji oleh waktu dan terbukti oleh waktu. Berkatilah setiap pernikahan agar menjadi saling teruji satu dengan yang lain. Suami istri adalah sahabat yang bisa memberikan kesetiaan satu dengan yang lain. Setia dalam menghadapi persoalan, setia ketika menerima berkat. Berkati setiap keluarga, berkati setiap kantor, berkati setiap pelayanan, agar ada orang-orang yang setia, dan kami bersyukur untuk itu semua. Dan hari ini, berkatilah orang-orang yang setia bangun pagi di BW ini ya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang sudah setia bangun pagi hari ini di BW, setia juga sudah subscribe dan ikut mendukung dan membagikan konten positif di BW Channel, buka tanganmu. Sebagai hamba Tuhan, izinkanlah Tuhan, sebagai hambamu aku minta berkat. Tuhan letakkan secara utuh di dalam kehidupan mereka. Kiranya damai sejahtera Tuhan diletakkan dalam kehidupan mereka. Perkara-perkara ajaib Tuhan letakkan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan akan beri kekuatan dan kesembuhan. Mereka boleh belajar nilai-nilai kehidupan yang benar. Dan mereka boleh memperbaharui setiap sikap dan cara mereka menghadapi persoalan baik di kantor maupun dalam keluarga. Bahwa ada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai seorang sahabat. Yaitu seorang yang teruji oleh waktu dan terbukti oleh waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak mau lagi tinggal dalam penyesalan, kemarahan, kekecewaan, karena ada orang-orang yang seharusnya tidak melupakan kami, tapi melupakan kami. Kami juga minta ampun jikalau ternyata kami baru sadar, kami termasuk orang yang sudah melupakan kebaikan orang lain. Kami juga minta ampun. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, tapi berkat atas pemahaman ini akan menyempurnakan kami. Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang sangat mengasihimu dan juga terus menyertaimu dan telah menjadi juru selamatmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan damai sejahtera. Agar kita tetap setia dan percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin, teruji, pasti indah pada waktunya. Dan kita akan alami dan terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan percaya, boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mana wajah-wajahnya? Kita kasih lihat dulu dong wajah-wajahnya. Untuk Bapak Ibu semua yang sudah, untuk Bu Linda dari Amerika, terima kasih banyak. Di sana sekarang masih hari Minggu ya, jam setengah, ya jam 5 pagi. Iya, jam 5 sore. Iya. Oke, kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mana jempolnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Selamanya siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Kasih tos dulu dong ke kamera buat saudara kita. Taruh tangan di dada, jangan lupa. Ya, oke Bapak Ibu, tetap setia. Setia untuk belajar bangun pagi. Sampai jumpa besok pagi di BW ini. Setia untuk saling mendoakan dan untuk orang-orang terdekat Bapak Ibu. Karena mereka juga yang akan selalu mendoakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang butuh doa. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Abuni Kartika sebagai istri saya. Dan juga Aldan Talia sebagai anak-anak. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Bu Diana, Pak Yosef, Bu Natali. Siapa lagi nih di sini? Buat semua pengerja, buat Ibu Leli Kristiani sebagai mama saya, Bu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan sebagai papa mama saya yang kedua ya. Lalu kemudian untuk para pengerja di gereja yang Tuhan izinkan di OIC, dan terlebih lagi buat sahabat-sahabat terkasih Bapak Ibu semua yang ada di BW yang kita dipertemukan dengan cara Tuhan yang indah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendoakan saya sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jangan sungkan kalau mau ada titip doa atau apapun, karena percayalah kami hampir setiap hari mendoakan Bapak dan Ibu. Itu salah satu
kesukaan kami melihat selalu penyertaan Tuhan ada bagi Bapak dan Ibu. Yang ingat, jangan kasih kendor. Amin. Jangan Amin. kasih kendor. Sampai jumpa besok ya. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Mohon doa Iya. buat Jeff supaya dia bisa percaya bahwa Tuhan Yesus kita Iya. adalah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Amin. Pasti, Baik, Ibu Linda pasti. Bakti. Semangat Pasti terus, Bu Linda. Linda. Hai Jeff. God bless ya. Take care. Bye Jeff. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you for Thank you having us semua. this Memberkati. morning. Bye, everybody. Yeah, and this wonderful afternoon. God bless you. Thank you. Oke, Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati, sampai jumpa besok pagi ya. Bye. Kasih ya Bunda. Sama-sama, Ibu.